Western North America, lantas Eropa, Asia Pacific, Latin Amerika, dan yang terakhir adalah Afrika. So, kalau Anda lihat trendnya untuk Asia Pasifik itu lumayan besar. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa kemudian ingin lebih kompetitif dalam persaingan mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha baru, mungkin portfolio manajemen adalah satu hal yang bisa dipertimbangkan untuk kemudian didalami di luar kurikulum resmi kampus. Mungkin tidak harus project management sertifikat, mungkin ikut di kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PMI biar mendapatkan knowledge yang lebih signifikan. Oke. Tadi selanjutnya by organization size. Organisasi yang memanfaatkan portfolio. Ada yang besar itu sekitar 6%. Sorry ya. Terus education dan government 4%, dan sisanya adalah medium size. Oke, ini dari statistiknya si James C. Brown terhitung sejak Maret 2011. Oke. Ini adalah life cycle-nya. Bagaimana sih sebenarnya portfolio manajemen itu rutenya, apa yang dilakukan, kemudian apa yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda lihat di diagram sini itu adalah berbagai macam metrik atau item dari project management kemudian diolah menjadi beberapa step ini, 4 step ini. Yang pertama adalah create, select, plan, dan yang terakhir adalah manage. Oke, mari kita lihat prosesnya. Kalau kita bicara create di portfolio management, kita bicara demand management. Manajemen itu butuhnya apa? Ya kan, jadi sebelum seorang project manager itu punya serangkaian statistik, informasi, serta alasan-alasan yang kuat untuk kemudian hari ini kita tambahan dan sebagainya, kita harus paham dulu organisasi atau manajemen ini pengennya apa yang mereka ingin capai dari project yang saya ingin lakukan. Oke? Setelah kita mengerti dengan benar objektif dari organisasi kita lantas bicara select, memilih. Saya dan Pak Setiabudi itu sama-sama project manager. Saya sebagai project manager, saya mengajukan ke manajemen 5 project. Oke, Pak Setiabudi mengajukan 5 project. Oke, sama-sama manajer ke manajemen. Maka manajemen akan memilih dari project yang saya ajukan mungkin hanya satu yang di-approve. Pak Setiabudi mungkin 5 yang di-approve. Kenapa itu? Ada proses di mana manajemen melihat ini align dengan kebutuhan bisnisnya kita, ini align dengan kebutuhan organisasi kita. Oke? Di dalamnya juga ada portfolio reporting. Kalau ada portfolio yang sudah berjalan, team collaboration yang nanti mungkin akan dijelaskan juga oleh Pak Anjay. Dan yang terakhir adalah program manajemen, project-project yang sudah jalan bagaimana manajemennya. Oke? Lalu kita bicara plan. Setelah kita menentukan project mana yang akan kita lakukan, kita bicara capacity planning-nya. Kita bicarakan tolak ukurnya. Kita bicara mengenai metode bagaimana kita bisa mengukur sebuah proyek ini berhasil atau tidak. Kita tentukan item-itemnya di fase plan. Dan yang terakhir manage tentunya setelah kita memahami bagaimana kehendak manajemen atau kehendak organisasi, lalu kita bicara memilihnya. Oke, kita mengukur saya mampunya apa pada fase plan. Saya mampunya apa, dia nggak mampunya yang dimana. Setelah itu semua terpetakan dengan baik, baru kita bicara manajemennya. Kita bicara project management pada layer terakhir. Oke, kita masuk di pembahasan mengenai create dulu. Pada fase create, kita bicara capture or request. Biasanya di organisasi yang sudah lumayan matang itu ada project management department sendiri, ada project department sendiri. Oke, misalnya orang HRD, orang finance, orang safety atau orang apa punya inisiatif yang masing-masing. Nah, mereka tidak punya kompetensi untuk mengeksekusi project, sehingga mereka meminta ke departemen project untuk kemudian kita punya inisiatif ini, tolong direview. Oke, nah project management department itu kemudian yang melakukan capturing. Dia akan terima semua request dari user, dari mulai work order sampai strategic project. Oke,
Setelah saya terima sebagai portfolio manager, saya terima request, saya akan melakukan standarisasi. Oke, saya akan melakukan standarisasi terhadap request yang masuk. Bagaimana cara menghitung scoring, bagaimana cara matematik dan sebagainya. Dan yang terakhir, pada create ini, fase create kita melakukan kontrol terhadap investment. Jadi investment, duit yang masuk terhadap sebuah proyek itu diukur sejak hari pertama, day one. Jadi bukan di tengah-tengah, tapi sejak day one. Seorang project manager minta, Pak, saya minta 10 juta dong, saya punya proyek ini. Oke, ketika 10 juta itu dikomit terhadap seorang project manager, saat itu keluar 10 juta itu dimonitor. Bukan setelah proyek itu katakanlah 10 juta atau 3 bulan, bukan pada bulan kedua atau pada 1,5 bulan, tapi sejak day one, ketika duit itu dicairkan, controlling terjadi. Dia ngapain dengan duit itu, apa yang dilakukan dan sebagainya, sampai dengan proyeknya selesai. Oke? Nah, terus kita bicara silek. Pada fase silek, investment yang dilakukan terhadap sebuah proyek itu kita tentukan alignment-nya terhadap bisnis strategi. Oke, kalau kita bisa lihat penjabaran satu persatu, objectively prioritize business driver and driver consensus. Kenapa berkali-kali ditekankan bahwa bisnis objektif atau organization objektif itu sangat penting? Sangat banyak kasus di mana sebuah proyek itu berantakan karena proyeknya itu tidak ada relasi langsung maupun tidak langsung terhadap objektifnya organisasi. Sehingga tengah jalan ini ngapain dia tidak punya proyek ini kalau kemudian dia bisa bantu kita. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sering muncul dan itu membuat proyek berantakan. Oke, selanjutnya tadi weighing priorities force to evaluate competing investment. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang project manager, Jadwi sebagai seorang project manager, kita akan adu cepat untuk kita budget. Nah, sang pemilik duit itu kan akan melihat, oh ini si Pak Jadwi lebih make sense lah, lebih masuk akal lah dengan situasi kita, atau kalau pakai konsultan dari luar, konsultannya nggak terlalu mahal bayarnya ketimbang proyeknya Sinadung. Memang sih penting, tapi nggak penting banget. Kita nggak akan perlu, katakanlah proyek saya itu kalau berhasil misalnya dalam jangka waktu 6 bulan, Pak Setiabudi dalam jangka waktu 12 bulan. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Pak Setiabudi itu jauh lebih penting ketimbang saya 6 bulan. Mungkin organisasi belum proyek saya, tapi tidak tahu ini tahun lagi mungkin. Seperti itu. Terus identify portfolios that align with strategic and maximize ROI, return of investment. Return of investment. Kalau kita mau ambil dari Sulawesi, sampai sebenarnya sih portfolio management itu purely about return of investment. Bagaimana seorang project manager bisa meyakinkan apa yang dia lakukan itu benar dan berjalan dengan benar pula. Itu terjadi pada proses dan yang selanjutnya, utilize advanced portfolio analytical technique to reach the efficient frontier. Artinya apa? Melalui portfolio management diharapkan baik pengambil keputusan maupun pelaksanaan keputusan eksekutor, itu bisa benar-benar melakukan analisa yang tepat terhadap keputusan yang mereka ambil baik pada level manajemen maupun pada level pelaksanaan. Sehingga apa? Kalau di kemudian hari terjadi diskusi atau debat terhadap apa yang sudah terjadi, masing-masing punya statistik, masing-masing punya angka dan informasi yang bisa menjadi bahan debat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Langsung saja. Ya. Selamat pagi Mas. Saya Diakta dari ITS. Nah, di sini kan tadi dijelaskan adanya BPM life cycle. Dan kita juga mengenal yang namanya project life cycle. Yaitu bagaimana sinkronisasinya. Sedangkan di sini di BPM life cycle kan ada create, select, plan, finish. Kalau di project life cycle kita mengenalkan ada initiative, plan, executing, monitoring, closing.
dan seperti ini sinkronnya bagaimana? Mas siapa dia? Biarta. Mas Biarta. Nama saya Indra, kebetulan dari Pulang. Saya ingin menanyakan kepada Pak Landung, tadi memberi contoh suatu organisasi itu sangat kompleks, terdiri dari banyak proyek. Proyek yang satu dengan proyek yang lain akan terintegrasi mestinya ya. Tadi Bapak beri contoh, Pak Setiabudi ada proyek 5, Pak Landung ada proyek 5. Ini arah proyek yang sama atau berbeda? Dari departemen yang sama atau departemen yang berbeda? Kita kalau memang departemen yang sama mungkin bisa mengadakan sayembara istilahnya. Nanti dipilih mana yang baik. Tapi kalau departemen yang berbeda, itu kan setiap kebutuhan departemen itu akan berbeda. Nah makanya dalam suatu proses pelaksanaan implementasinya itu tidak beratnya kalau proses sumber daya manusianya. Nah bagaimana menurut pendapat Pak Landung? Terima kasih. Saya menjawab Mas Biarta dulu pertama. Benar ya Mas ya? Apa relasi project management dengan portfolio management? Karena project management juga ada prosesi lah ya, supaya ya bisa. Nah perlu kita lihat di awal tadi. Sebenarnya ini dasarnya tadi itu ada, tapi saya jawab dulu sekarang. Saya project manager, pasti yang mungkin project manager, Panja portfolio manager. Apa yang Panja lakukan